Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rani Rahmawati dengan NIM 208-507 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Halimi MPD dan Bapak Dede Iswandi SPD MPD. Hukum Islam adalah perintah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf, baik berupa tuntutan, perintah dan larangan, atau pilihan, atau wadi, menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang bagi sesuatu hukum. Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama dan sumber-sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai sumber hukum Islam yang paling dasar, muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Sunnah. Secara istilah, menurut ulama usul fikih, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Sunnah lebih umum disebut hadis. Sunnah perlu dipahami setiap umat Islam, pasalnya sunnah merupakan sumber hukum Islam yang paling utama setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Jadi, dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijma juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. Qiyas merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang baru yang belum ada sebelumnya dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Menganalogikan narkotika sama dengan minum khamar sehingga diharamkan. Kemudian terdapat beberapa sumber-sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pertama adalah istihsan. Istihsan dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan meninggalkan dasar hukum yang telah disepakati dalam nas Al-Quran. Yang kedua adalah istihab. Istihab adalah mengambil hukum yang telah ditetapkan di awal pada masa lampau untuk digunakan di masa sekarang maupun yang akan datang, asalkan tidak ada dalil yang mengubahnya. Yang ketiga adalah marsalah mursalah. Marsalah yang artinya baik dan mursalah yang artinya terlepas atau bebas, sehingga dapat disimpulkan marsalah mursalah adalah apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut. Tidak ada petunjuk syara secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Yang keempat adalah urf. Urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Yang kelima adalah syar'u man qablana,
yaitu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, memiliki arti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi wasallam. Yang keenam adalah Sad al-Zariyah, yaitu menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Sad al-Zariyah juga dapat diartikan dengan menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Ketujuh yaitu qaul sahabi, yaitu pendapat yang disampaikan sahabat tanpa menyandarkan kepada Rasulullah SAW dan tidak memiliki hukum marfu. Selain itu, qaul sahabi juga dapat didefinisikan sebagai pendapat atau ijtihad sahabat Nabi, baik berupa ketetapan ataupun fatwa mereka tentang peristiwa atau hukum yang tidak mereka jumpai status hukumnya dalam sunnah Nabi. Itulah sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati dan masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagai umat Islam, yang terpenting adalah kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Sunnah karena kedua sumber itu merupakan sumber hukum yang paling akurat. Demikian pembahasan sumber-sumber hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.